Saudara, hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada pelaku kasus kejahatan seksual di TK Jakarta International School atau JIS seharusnya bisa menjadi peringatan. Namun, vonis tersebut memicu sejumlah protes, termasuk dari Duta Besar Amerika Serikat yang menilai putusan hakim jauh dari rasa keadilan. Terlepas dari kontroversi itu, saat ini Indonesia sudah masuk darurat kejahatan seksual terhadap anak. Karena menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, kasus semacam ini naik 30% setiap tahunnya. Bersama saya Ira Kusno, selama 1 jam ke depan akan mendiskusikannya bersama Erlinda, Sekretaris KPAI, kemudian juga Mahariksa Dilon, Kuasa Hukum Guru Jakarta International School atau JIS, serta Nenden Nurhayati, Pengurus Yayasan Kita dan Buah Hati. Saudara, inilah Satu Meja episode mengawal keadilan kasus Jakarta International School atau JIS. Kamis 2 April 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis terhadap 2 orang staf pengajar JIS. Neil Bentelman dan Ferdinand Cheong mendapat hukuman 10 tahun penjara dan denda 100 juta, subsidiar 6 bulan. Berdasarkan fakta hukum, keduanya terbukti bersalah dengan melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap 3 pelajar JIS. Meski vonis yang didapatkan lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun kedua terdakwa tetap mengajukan banding. Saya tidak pernah disodomi. Ini ditandatangan penyidik. Tapi setelah 13,5 juta dolar ditolak, 2 minggu lagi berubah menjadi mengaku disodomi. Dan sejak awal persidangan, Ibu Ketua Majelis sangat tidak bersahabat. Diskriminasi. Saya berharap persidangan ini harus fair betul gitu. Orang yang bersalah konsekuensinya harus menanggung ya konsekuensi hukum. Tetapi orang yang tidak bersalah ya tentu harus dibebaskan, kan begitu ya. Nah, tetapi dalam konteks penegakan hukum bagi para predator kejahatan seksual, Komnas Perlindungan Anak mendukung proses ini sampai menemukan bukti-bukti yang sungguh-sungguh bahwa kejahatan seksual ini harus terungkap gitu. Ya, Mas Reksa, putusan hakim sudah jatuh, tetapi kemudian dari kuasa hukum guru-guru JIS ini langsung mengatakan banding. Apakah ada yang janggal dalam putusan itu sehingga serta-merta melakukan hal seperti itu? Ya, kami banding karena kami keberatan bahwa kami merasa di proses of law di sini tidak diberikan kepada klien kami. Secara spesifik apanya, Mas? Ya, proses pemeriksaan ketika dalam proses penyidikan maupun penuntutan tidak pernah dilakukan gelar perkara, tidak pernah ditunjukkan kepada kami bukti-bukti yang disangkakan ada. Contohnya seperti bilang ada magic stone, ada blue soda. Bukti ini tuh nggak pernah ada. Jadi tidak ada bukti yang kuat yang ditunjukkan di depan persidangan kepada kedua klien kami yang menunjukkan bahwa kedua klien kami adalah pelaku tindak sodomi. Oke, Mbak Erlinda dari KPAI ini kan harusnya mengawal terus. Dikatakan bahwa dari pihak pengacara tidak pernah diikutsertakan, barang bukti tidak pernah ditunjukkan. Anda melihat bahwa apa yang disampaikan itu memang ada atau tidak, Mbak? Ya, jadi begini, di sini kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak berhak untuk mengatakan benar atau tidaknya, karena kita telah menyerahkan kepada jaksa penuntut umum beserta hakim. Karena mungkin Mas Mahesa juga paham bahwa di pasal 184 KUHP itu dinyatakan bahwa putusan vonis itu berdasarkan alat bukti juga tidak hanya keterangan saksi, tapi keterangan 2 saksi maksudnya ya, tidak hanya itu, tapi ada bukti lainnya adalah bukti visum atau forensik. Nah, ditambah lagi juga dengan keyakinan hakim serta secara profesional ya, itu saksi ahli dan bukti petunjuk lainnya. Ya, silakan Mas kalau mau dia. Maksudnya gini, dari bukti visum, saya bukan dokter, jadi saya nggak bisa memberikan analisa terhadap visum yang ada, tapi setelah kita melihat dokumennya sendiri tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kedua klien kami itu pelakunya gitu. Dan dari visumnya pun juga ditunjukkan bahwa anak ini nggak kenapa-napa. Ya, ada beberapa kali visum yang dilakukan oleh rumah sakit. Anda harus lebih detail mengatakan. Jadi gini ya, ada kan korbannya 3 katanya, dan ketiga anak ini sebetulnya diperiksa lebih dari 1 rumah sakit gitu. Dan itu bukti itu tidak diberikan di persidangan. Orang tuanya mengaku anak itu dibawa ke rumah sakit, beberapa rumah sakit gitu. Ya, beberapa rumah sakit kita waktu itu pertama diinformasikan bahwa memang ada di Jakarta, dari klinik di Jakarta, begitu ya. Terus kemudian dibawa ke Singapura. Singapura pun menunjukkan bahwa tidak ada. Tidak ada. Oke, tetapi rumah sakit Polri mengatakan bahwa itu ada, dan itu yang dipakai.
Nah itu kan makanya di sini kita melihat bahwa pihak pelapor itu menyembunyikan bukti gitu. Kenapa menyembunyikan bukti? Kita udah minta di persidangan, makanya kita merasa ada ketidakadilan di sini. Kita meminta kepada para orang tua daripada anak-anak ini untuk mendisclose semua bukti yang ada gitu. Kalau memang diperiksa, kasih tahu semuanya. Tanggapan hakim apa ketika kemudian diminta oleh pengacara? Ya itu terserah aja orang tuanya ini. Itu terserah penuntut umum. Nah, kita hidup di negara apa? Kalau negara hukum, kalau cari kebenaran, kasih dong semuanya. Kita yakin, makanya kita mengupayakan kita ke Singapura. Perlu diketahui kenapa kita minta Singapura, karena kita ada tuntutan atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh orang tua kepada klien kami juga. Maka dari itu kita minta, kita mengetahui bahwa ada pemeriksaan terhadap anak ini di Singapura pada bulan Mei, dan maka dari itu kita minta kepada pengadilan tinggi di Singapura untuk memberikan namanya injunction untuk mensubpoena rumah sakit itu untuk memberikan semua rekam medis. Legalisir begitu lah ya? Nah, kita minta rekam medisnya. Yang legalisir itu kedutaan. Itu alat bukti yang sah berdasarkan peraturan perundang Indonesia gitu. Nah, kalau itu masuk kenapa kemudian Anda meyakini bahwa yang dihasilkan visum dari Singapura itu lebih valid dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Indonesia? Karena dilakukan sebelumnya. Itu dilakukan bulan Mei. Laporan itu orang tua itu melapor pada tanggal 16 Mei 2014. Dibawa orang tuanya itu dia periksa. Awalnya anaknya bilang nggak kenapa-napa. Saya nggak pernah disodomi, saya nggak pernah kenapa-napa. Dibawa sama orang tuanya. Ada kata-kata di situ oleh catatan dokter bahwa anak ini tetap dipaksakan untuk diperiksa karena untuk peace of mind, supaya orang tua tenang. Jadi diperiksa, dibawa ke rumah sakit di Singapura untuk diperiksa full pemeriksaan saluran pencernaan sampai dengan anusnya juga. Ternyata itu kemudian dikenal dengan anuskopi itu. Saya bukan dokter, saya lagi nggak bisa jelaskan anuskopi, endoskopi, kolonoskopi, saya kurang tahu. Tapi yang jelas ada kata-kata di situ tidak terdapat luka apapun pada anus anak. Artinya apa? Artinya anak ini nggak pernah dipapain gitu. Dan kita kemudian yang dari rumah sakit Polri justru mengatakan hal yang berbeda. Menyatakan ini juga pernyataan ini perdebatan ini ya nanti ya, apakah itu anus corong itu adalah sodomi atau tidak, itu juga kita sudah paparkan dalam persidangan bahwa anus corong itu tidak bisa dijadikan suatu indikasi terjadi sodomi. Itu anus corong dijadikan dasar terjadi sodomi itu atau perilaku seksual gay itu tahun 1857 di Mesir. Tahun 1807, sejak tahun 1970-an banyak baru riset menyatakan nggak bisa anus berbentuk corong itu tidak bisa jadikan bukti bahwa terjadi penetrasi terhadap anus. Ya, artinya Anda tidak yakin dengan hasil yang dikeluarkan oleh rumah sakit Polri? Kita sangat meragukan hasil yang itu. Kita sudah hadirkan ahli untuk menjelaskan depan persidangan, dan ya itu dia mungkin yang ke persidangan kan kita, jadi kita tahu apa yang terjadi di dalam situ. Mbak Erlinda sendiri hadir dalam persidangan-persidangan? Iya, kami beberapa kali berusaha hadir karena kami tim blog, dan komisioner bidang ABH pun juga dari awal sidang kedua ketiga juga berusaha untuk hadir, namun memang mungkin Mas juga bisa saksikan bahwa memang kita ditolak oleh pengacara hukum, walaupun kita sudah menolak. Kita meluruskan dulu, kita nggak menolak. Pertama, kita nggak punya hak untuk mengusir atau menentukan siapa yang ikut persidangan, tapi kan dari ketua majelis sendiri sudah menjelaskan bahwa ada dokumen-dokumen, harus ada izin-izin yang diperlukan untuk dapat hadir gitu. Salah satunya waktu itu kalau yang saya terima dari hakim ya, karena kedutaan juga ingin masuk menonton juga sama seperti ibu, dan itu harus dapat izin dari Mahkamah Agung, dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri. Nah itu kan tidak lengkapi. Jadi maka dari itu kami merasa untuk di proses of law, apabila orang-orang kedutaan dari klien kami tidak bisa hadir karena diberikan syarat-syarat seperti itu, kami merasa ya haruskan untuk semua pihak yang ikut menonton. Jadi kalau untuk orang kedutaan ini kan sidang untuk tertutup, wajar, itu memang tidak dibolehkan. Sidang karena kemudian ini adalah anak di bawah umur. Ini di bawah umur. Tapi kami adalah lembaga negara dan kami adalah lembaga perlindungan anak. Jadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2035, nomor 35 tahun 2014, serta di undang-undang ini sistem peradilan pidana anak di pasal 59 ayat A itu jelas dikatakan bahwa kami wajib ya, apalagi kasus-kasus besar seperti kasus kekerasan. Ya, ini harus diluruskan dulu. Menurut Mas Reksa tadi yang mengusir bukan dari pihak pengacara, tetapi Mbak Linda mengatakan bahwa ini pihak pengacara. No. Jadi saya katakan di sini dengan tegas, karena saya sendiri yang masuk ke dalam, saya sudah mengantongi semua. Dari Mahkamah Agung belum? Iya, tapi tidak. Mahkamah Agung jika itu bukan lembaga negara, maaf ya. Oke, kita berbeda di sini. Yang pasti kami lebih dari negara dong. No, kedutaan itu adalah kedutaan negara luar. Jadi KPAI itu diberikan kewenangan untuk mengawasi
mengawasi keseluruhan kasus, bukan berarti hadir dalam persidangan. Tapi proses peradilan itu kami harus. Kalau ketika sudah tidak diizinkan oleh majelis hakim, bukan kewenangan kami lagi. Ya, sebentar Mas Iksan, biar Mbak Linda menjelaskan. Saya mengatakan mulai di cross check pengadilan negeri kami sudah mendapatkan izin. Jadi semua majelis hakim kami sudah mendapatkan izin. Pengadaan majelis belum? Sudah. Majelis belum? Sudah. Tapi kalau majelis sudah mengizinkan, kita nggak bisa keberatan. Iya, majelis hakim mengatakan saya mengizinkan. Oke. Tapi apakah di sini ada yang keberatan? Ada transkripnya Ya, kalau mau lihat, kalau muncul dari pengacara. Muncul dari pengacara. Nah, perdebatan di sinilah yang saya katakan, ini akan perdebatan menjadi panjang. Karena begini, sidang terbuka itu boleh untuk semuanya, tapi sidang tertutup tidak boleh. Tapi kami lembaga tertinggi negara, secara undang-undang memang dinyatakan lembaga negara perlindungan anak, jelas di pasal 1 tentang perlindungan anak, boleh saya katakan di sini ya. Kenapa nggak datang pas anak-anak diperiksa? Kenapa datang? Nggak datang. Nggak ada upaya dari KPAI untuk melindungi anak, untuk mendampingi anak ketika anak-anak diperiksa. Kenapa datang? Seperti itu, Mbak Linda. Datang pas terdakwa diperiksa. Sebentar Mbak Reksa, Mas Reksa, Mbak Linda. Diperiksa kami hadir. Bu Putu Elvina di LPSK. Di dalam ruangan itu tidak ada kami. Kami memang tidak di ruangan. Ya udah, kalau gitu kenapa masuk dalam persidangan? Tidak, kami melindungi anak. Iya, itu di LPSK itu lebih kepada anak gitu. Di persidangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 atau Undang-Undang Nomor 23 dan Sistem Peradilan Pidana Anak, di pasal 1 jelas perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh kembang banyak ya sampai serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara ringkas, Mbak Linda, KPAI itu tidak hadir di persidangan sama sekali. Kenapa? Tidak hadir di persidangan Kalau di persidangan yang menghadirkan anak, kami hadir tapi kami di LPSK karena telekonferensi. Ya, tapi namanya bukan hadir dong kalau gitu. Itu tetap hadir dan maaf di petugas kebersihan, maaf kami katakan kami hadir, ya itu hadir. Ini kita yang pengacara petugas kebersihan. Enggak, tapi kan ini sama di Jakarta International School. Nggak bisa sama rata kan? Ya, kita terdakwanya beda. Kita bicara terdakwa guru tindakan hukumnya juga beda. Maksud saya gini, kami di persidangan, kami dibolehkan petugas kebersihan, pengacara hukum boleh. Majelis hakimnya beda. Iya, tapi begini, ini harus diedukasi kepada masyarakat. Iya, kita juga harus edukasikan. Sidang tertutup untuk lembaga negara, apalagi kami adalah lembaga negara yang perlindungan anak. Harusnya dibolehkan. Ya, nanti kita lanjutkan sebentar Mas Reksa, Mbak Linda. Saudara tetaplah bersama kami akan kembali dengan episode mengawal keputusan vonis dari buruh Jakarta International School sesaat lagi. Ya, Mbak Linda, ini kan awalnya ketika kasusnya masih menyangkut petugas kebersihan, tidak muncul guru JIS gitu ya. Kemudian ini kenapa kronologisnya bisa muncul nama-nama yang lain? Iya, jadi begini, pada saat pertama itu memang 2 korban ini melapor secara resmi ke KPAI. Itu saya perlu klarifikasi, nggak pernah ada 2 korban. Awal cuma 1 korban. Tolong diklarifikasi dulu. Tidak. 1 korban bisa ditunjukkan BAP-nya bahwa korban kedua itu di kasus yang pertama dia bilang dia sebagai saksi aja. Iya, maaf Mbak Ira, ini kan dari pengacara wajib untuk mengatakan. Tapi kami karena kenyataannya ada BAP polisi kayak gitu. Saya nggak bisa. Oke, di BAP tapi KPAI ada 2 anak ya. Kalau gitu nggak di BAP-nya beda dengan yang dikatakan di BAP. Jadi kalau kami hanya berdasarkan data di KPAI sudah 2 anak. Kita berdasarkan data persidangan. Oke, ya sebentar. Ini kan awal dan ibu bilang mengatakan bahwa saya belum akan melaporkan ini karena saya belum dapatkan izin dari suami karena anak ini mengalami trauma yang sangat luar biasa. Tapi di sini saya tidak akan mengatakan hal itu karena saya tidak berwenang untuk hal semacamnya. Cuman saya katakan 2 yang sudah resmi lapor ke KPAI dan kita katakan jika memang terjadi hal-hal yang bagaimana silakan. Tapi pada saat itu memang sang ibu juga mengatakan saya ingin make sure dulu apakah terjadi kekerasan seksual atau tidak terhadap anak kami. Jika terjadi baru kami akan melapor ke Polda atau ke Mabes Polri. Nah pada waktu itu makanya bulan Mei mereka melapor ke Mabes Polri, namun Mabes Polri melimpahkan ke Polda. Itu sudah 3 korban. Jadi itu sudah ada hasil visum dari rumah sakit. Korban. Belum ada visum. Jadi yang dikatakan Mas Mahesa itu adalah medical record. Dan medical record ini, mohon maaf, saya harus katakan kepada masyarakat bahwa itu sangat menjadi satu pelanggaran ya kalau itu dijadikan alat bukti. Saya bukan sarjana hukum, tapi kami memahami bahwa hukum itu wajib, apalagi tentang perlindungan anak, karena kami harga mati untuk melindungi anak bangsa. Ini kan lagi hukum di Singapura. Mohon izin, saya bukan sarjana hukum, tapi saya katakan bahwa persidangan di Indonesia berbeda dengan
Sebelum kita masuk ke sana, Mas Reksa, apakah melihat kalau semula tidak muncul nama guru JIS, kemudian setelah beberapa lama muncul, Anda melihat ini ada sesuatu yang dikondisikan? Gini, kita sudah hadirkan ya ahli dari persidangan yang menjelaskan mengenai perkembangan psikologis anak gitu. Anak itu bisa mengada-ngada juga. Itu informasi yang diberikan saya bukan psikolog lagi-lagi. Jadi kita sudah jelaskan suatu teori bahwa anak itu saja bisa diarahkan untuk menciptakan sesuatu yang tidak pernah terjadi sama sekali. Kasus ini pernah terjadi juga di Amerika. Makanya dari itu ilmu psikolog anak, perkembangan psikologis anak itu dipelajari banget sekarang. Nah, Mas Reksa, Anda menuduh bahwa ini dikondisikan begitu, anak-anak ini? Saya tidak bisa bilang dikondisikan ya, tapi yang jelas anak-anak itu diarahkan untuk menciptakan sesuatu yang mungkin saya tidak terjadi karena gini, persangkaan anak itu dalam BAP itu ada Magic Stone, ada Secret Room, ada Blue Soda, yang mana tuh nggak pernah ketemu sama sekali. Mbak Linda, silakan. Iya, jadi begini, saya berharap bahwa di sini kan dari proses peradilan itu kami dari KPAI, kami dari ada P2TP2A, ada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan banyak lagi di dalam situ untuk memenuhi unsur-unsur tersebut. Jadi yang dikatakan membangun opini, dikatakan terduga itu silakan pihak dari terdakwa, kalau itu. Jadi di sini saya katakan begini, kami katakan di sini, jika memang tidak puas dengan hasil persidangan itu, silakan banding. Namun kami katakan di sini, masyarakat perlu tahu juga bahwa sangat tidak etik, sangat tidak diperbolehkan ya, itu melanggar kalau sampai medical record seseorang itu dijadikan alat bukti. Ditambah lagi di sini di sini kalau misalnya kita dengar sendiri bilang bahwa mereka melakukan pemeriksaan polisi. Dari kita dengarkan dari vonis hakim yang mengatakan mengapa mereka dihukum 10 tahun itu banyak hal. Satu, karena tidak mengakui. Kedua, tidak pernah meminta maaf. Ketiga, membangun opini yang bukan membangun opini itu membangun sebentar membangun opini memberatkan membangun opini yang salah di luaran dan ditambah lagi punya putusan pengadilan ya yang ditambah lagi adalah kenapa ditolak oleh majelis hakim karena medical check up itu hanyalah fotokopi 1 lembar dan itu dilegalisir oleh sebentar sebelum kita lanjut lagi kepada soal itu, Mbak Nenggen, tadi dikatakan bahwa nama guru-guru JIS ini belum muncul, masih cleaning service dan sebagainya. Mas Reksa mengatakan anak itu bisa saja dikondisikan karena dia secara psikologis masih labil. Silakan. Ya, gini, sangat sulit sebetulnya untuk memancing anak untuk berterus terang. Apalagi nature-nya anak itu kalau ditakut-takutin dia takut gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang mengatakan adalah orang yang lebih dewasa. Katakanlah gini, jangan bilang ya sama mama kamu, jangan lapor gitu ya. Kalau yang mengatakan itu orang yang katakanlah misalnya dia lebih dihormati dia, lebih ditakuti dia akan tutup. Nah, pada saat menggalinya itu, memang itu kalau anak-anak tidak mudah, dia harus dengan cara yang santai, dengan cara yang bermain gitu ya, dengan cara yang membuat dia leluasa untuk bercerita, nyaman untuk bercerita. Iya, gitu. Dan kenapa kemudian timbul cerita-cerita itu? Dan itu kan anak-anak masih dalam proses, apalagi masih di bawah umur 10 tahun, 12 tahun. Dalam proses bagaimana dia merangkai histori-histori yang pernah terjadi, gitu. Jadi bisa saja misalnya saat dia merasa dipancing untuk bercerita pada situasi tertentu, dia akan berceritanya seperti ini, situasinya seperti itu. Nanti kalau misalnya tiba-tiba dia mengingat sesuatu, maka dia akan, oh ya, saya juga mengingat sesuatu waktu itu juga seperti itu, gitu. Apakah itu yang terjadi, Mbak Linda? Ya, jadi begini, 3 korban ini itu adalah saling melihat, ya itu. Tapi saya di sini katakan kami adalah lembaga negara yang punya kewenangan dan punya keterbatasan juga. Namun kami di sini hanya ingin menjelaskan bahwa ini semua kita serahkan semua kepada penyidik, ya. Dan kami pun juga meminta bantuan psikolog karena mereka yang punya profesionalisme itu, dan bukti adalah visum adalah kita pada otoritas itu, ya kan. Namun sekali lagi kalau di sini saya hanya menjelaskan bahwa kalaupun kita abaikan hasil forensik itu, anggap seperti itu yang dikatakan oleh saya tadi ya, ada medical report segala macam bentuk medis segala macam.
maaf, saatnya kita tutup mata, tutup telinga tentang hal itu. Tapi di sini ada kondisi suatu anak yang mengalami trauma, apalagi kalau mengingat diperlihatkan foto guru tersebut dan diperdengarkan nama sekolah tersebut. Nah, mungkin nanti Mbak Nenden, nanti maaf, saya belum selesai. Nanti bisa dibicarakan kepada Bu Nenden bagaimana dari sisi psikologi itu. Ya, silakan Mas Reksa. Kalau memang anak ini takut, ya kalau memang takut, lihat nggak pas persidangan, senang-senang aja, fine-fine aja. Melalui telekonferensi gitu ya? Telekonferensi, nggak, kita setuju dengan Ibu Nenden bahwa proses kalau proses penyidikan itu profesional, tunjukin dong transkripnya. Kita juga minta itu persidangan, kita minta transkrip semua wawancara, semua rekaman, karena kita mengetahui bahwa mesti ada protokol gitu. Kalau memang ada transkrip, kita baru tahu kan apakah anak itu ditekan atau tidak. Coba saya tanya Bu Nenden, apakah anak itu ketika ditanya oleh orang tuanya dia akan lebih bisa menjawab kan? Dia akan ingin memuaskan hati orang tua, betul bukan? Tergantung situasinya. Tergantung situasi juga kan? Tergantung situasi. Saya nggak bisa melihat kalau misalnya tidak dalam keadaan seperti itu tidak bisa menjawab. Bisa juga nggak? Bukan Ibu sendiri bilang tadi bisa saja ditekan oleh orang yang lebih dewasa. Bisa nggak polisi menekan anak ini? Saya tidak bisa menjawab karena suasananya berbeda, situasinya berbeda. Kembali lagi Mas Reksa. Saya terlepas, silakan. Baik, ya. Cuma saya ingin mengatakan begini, kalau misalnya kita berhadapan dengan anak itu tadi ya, selain kita harus hati-hati sekali karena dia tadi kadang-kadang anak itu yang tadi seperti Mbak Erlinda sampaikan, yang dibilang secret itu dia akan pegang terus gitu ya. Ketika misalnya kadang-kadang anak yang di bawah 12 tahun yang saya sampaikan, mereka juga nggak tahu kalau sebetulnya terjadi kekerasan terhadap dirinya gitu. Kadang misalnya let's say terjadilah pencabulan gitu ya, si pelaku bilang secret ya, this is our secret gitu ya. Kemudian katakanlah dikasih hadiah, dikasih apa, dan dia bisa juga menyadari bahwa dia itu sesuatu yang salah gitu ya. Iya gitu. Ibu mengetahui nggak bahwa dalam proses pendidikan itu juga diberikan hadiah untuk ngomong. Jadi anak itu punya motivasi untuk. Anda mengatakan seperti itu, memang ada buktinya. Ternyata memang begitu. Dalam persidangan fakta hukumnya dia menyatakan bahwa ya saya kasih dia kue coklat ketika dia udah menjawab pertanyaan dari polisi. Nah, kita minta transkripnya semuanya. Kita minta kebenaran hukum. Kita mencari kebenaran di sini. Kita bukan membabi buta. Saya advokat. Saya memang dibayar oleh klien. Tapi bukan berarti kita jadi gelap mata dan kita tidak mencari kebenaran. Apa sih yang Anda mau bicarakan, Mas Reksa? Apakah sebenarnya Anda melihat kasus ini seakan-akan yang dikondisikan sedemikian sehingga bisa ditarik ke ranah perdata begitu? Ya, ada juga indikasi seperti itu karena kita tahu bahwa orang tua yang pertama sedang melayangkan gugatan perdata. Buktinya hari ini ada persidangan juga dan itu masih lanjut. Dan jumlahnya besar ya, 12 juta dolar ya. 125 juta. 125 juta US dollar. Ada uang ganti rugi buat korban Lapindo ya. Untuk sebagai perbandingan aja. Oke, baik, nanti kita lanjut lagi. Saudara tetaplah bersama kami. Satu Meja akan kembali sesaat lagi sesudah jeda komersial berikut ini.